Halo teman-teman, selamat datang kembali di Server Coding. Pada video kedua ini kita akan membahas mengenai persiapan di dalam pembuatan dari multiple out Laravel, Jetstream, Inertia.js, dan juga Vue.js. Nah, jika kita lihat di sini kita akan membuat suatu multi authentication menggunakan framework Laravel versi terbaru yaitu 9 dengan menggunakan Jetstream, Inertia.js, dan juga Tailwind CSS, di mana dalam tutorial pertama ini kita akan melakukan setup dari project Laravelnya. Oke, yang langkah pertama silakan teman-teman bisa jalankan untuk Laragonnya, karena Laragon ini sudah support untuk versi 8 ya, PHP 8. Jadi kita tinggal download package-nya, lalu kita gunakan di dalam Laragon ini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam folder Laragon, di mana di sini terdapat www untuk menyimpan dari project kita. Jika menggunakan sum di htdoc seperti biasa, kita akan buka terminal. Nah, di mana untuk requirement sendiri itu kita akan pertama melakukan install dari Laravel terbaru yaitu 9. Kita bisa kunjungi untuk dokumentasi dari framework Laravel. Nah, selanjutnya di bagian installation kita bisa scroll ke bawah. Kita akan gunakan Composer. Nah, pastikan teman-teman sudah menginstal Composer. Lalu kita beri nama multi out Laravel Inertia. Nah, saya beri nama projectnya seperti ini, multi out Laravel Inertia. Bisa enter. Lalu kita tunggu untuk proses dari download framework Laravelnya. Oke teman-teman, untuk instalasi dari framework Laravel sudah selesai ya. Kita bisa close saja. Lalu kita akan buka di dalam text editor. Kita masuk ke dalam multiple Laravel Inertia. Kita buka open with VS Code. Oke, ini project dari multiple Laravel Inertia ya. Dimana langkah pertama kita akan masuk ke dalam terminal. Nah, untuk menjalankan dari Jetstream sendiri, kita bisa kunjungi dokumentasi Laravel. Nah, di dalam search ini kita bisa tuliskan Jetstream. Nah, Jetstream. Nah, Jetstream sendiri ini mempunyai dokumentasi tersendiri ya. Kita bisa kunjungi nih, complete documentation for installing Laravel Jetstream. Kita klik. Maka kita akan diarahkan ke dalam dokumentasi dari Laravel Jetstream, di mana Laravel Jetstream ini mempunyai UI yang cukup bagus ya, karena menggunakan Tailwind CSS. Nah, selanjutnya di dalam Jetstream sendiri ini bisa digabungkan dengan Livewire ataupun dengan Inertia.js. Nah, dalam tutorial kali ini kita akan gunakan Jetstream dan juga Inertia.js. Kita ke bagian tab Installation, di mana untuk melakukan instalasi dari Jetstream, kita bisa copy untuk perintahnya. Lalu kita pastikan di dalam project yang sudah kita buat, project Laravel. Enter. Kita tunggu untuk proses instalasi dari Jetstream ke dalam framework Laravel. Nah, selanjutnya setelah berhasil menginstal, kita kunjungi kembali. Di bagian bawah kita bisa gunakan Jetstream with Livewire dan juga dengan Inertia. Yang akan kita gunakan
pada tutorial kali ini, yaitu menggunakan inertia. Di mana ini juga terdapat dua opsi, kita bisa gunakan yang versi biasa dan juga versi dari tim. Nah, kita akan gunakan versi yang biasa saja. Kita bisa copy, lalu kita paste. PHP Artisan Jetstream install inertia. Kita enter. Kita tunggu untuk proses dari instalasi inertia JS. Kita coba terlebih dahulu untuk mengecek versi dari Laravel. Nah, di sini terdapat versi yang kita gunakan yaitu 9.19, yaitu versi terbaru saat ini. Selanjutnya, langkah pertama kita akan ke bagian env, di mana kita akan membuat suatu database dengan nama multi out Laravel inertia. Kita bisa copy, kita save, lalu kita buka phpMyAdmin. Nah, kita akan buat database baru, multiple out Laravel inertia. Buat. Oke, untuk database sudah dibuatkan. Selanjutnya, ini kita bisa close. Kita buka folder database migration, di mana di sini terdapat user table. Nah, kita akan menambahkan satu field, yaitu isAdmin. Kita buat variable table. Selanjutnya, dengan tipe data boolean. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan akses model dari user. Kita ke apps, model, user. Di mana dalam variable ini kita akan tambahkan isAdmin. Kita save. Selanjutnya kita ke bagian factory, lalu user factory, di mana kita akan tambahkan isAdmin. Kita akan isikan dengan 0. Nah, jadi data ini nantinya akan digunakan untuk melakukan suatu pengecekan apakah dia admin atau bukan. Selanjutnya kita akan menjalankan pada terminal, yaitu akan membuat suatu model baru, PHP Artisan make model. Kita akan membuat role dengan nama role. Selanjutnya kita juga membutuhkan migration. Lalu kita juga membutuhkan factory untuk model user ini. Kita tambahkan F. Dan selanjutnya kita juga membutuhkan seeder, database seeder. Kita tambahkan S. Lalu kita enter. Nah, maka secara otomatis kita sudah membuat model, membuat factory, membuat migration, dan membuat seeder secara sekaligus. Selanjutnya kita akan jalankan PHP Artisan make controller. Kita akan membuat satu controller, yaitu dengan nama role controller, di mana ini terdapat dalam folder admin. Kita bisa tulis seperti ini, role controller. Selanjutnya kita tambahkan resource dan juga model dari role. Nah, seperti ini. Kita bisa enter. Selanjutnya kita akan tambahkan field di dalam migration, yaitu role table. Nah, kita akan tambahkan name dengan tipe data string ya.
kita save. Nah, di dalam model role kita akan tambahkan protected variable name. Save. Selanjutnya kita akan buat relasi untuk table user, yaitu public function user. Kita akan hubungkan role ini dengan user ya. Return, lalu this belongs to many. Kita akan gunakan belongs to many, dimana nantinya banyak user yang mempunyai dari role ini, yaitu kita tambahkan lagi user, model dari usernya class. Kita save. Selanjutnya kita bisa copy, lalu kita ke bagian model user, dimana paling bawah kita bisa pastekan, kita ganti roles role. Oke, seperti ini. Kita save. Selanjutnya kita akan buat satu migration, dimana nantinya migration ini akan kita buat atau khususkan untuk melakukan suatu foreign key ya. Jadi script foreign key antara role dengan user. Kita buat php artisan make migration, yaitu kita buat create role user table double dash, dimana ini kita tambahkan create role user. Oke, seperti ini. Kita bisa enter. Selanjutnya kita buka migration role user, dimana kita akan tambahkan dua aturan atau foreign key, yaitu kita buat foreign ID. Nah, di dalamnya kita panggil role ID constraint on delete. Kita isikan cascade. Kita juga bisa copy untuk kedua. Nah, kita isikan user ID. Kita save. Kita bisa close. Selanjutnya kita akan akses dari role factory, dimana kita akan isikan name karena terdapat satu field. Kita isikan user. Kita save. Nah, di tabel seeder ini, di bagian seeder ini kita membutuhkan user seeder untuk memasukkan data user ya. Kita buat php artisan make seeder user seeder. Kita enter. Nah, otomatis user seeder sudah dibuat. Nah, di dalam role seeder kita akan memasukkan 4 data ya untuk data nama. Caranya kita panggil model, yaitu create, lalu kita panggil name yang akan kita masukkan data. Selanjutnya row, lalu kita tulis misalnya super admin. Seperti ini. Kita bisa copy nih
Nah, kita coba buatkan dulu untuk 4 data ya. Lalu yang kedua, kita buat admin. Yang ketiga, kita buat developer. Dan yang keempat, kita akan buat misalnya moderator. Moderator atau manajer juga bisa ya. Saya buat moderator. Kita save. Selanjutnya kita masuk ke dalam user seeder. Di mana untuk user seeder sendiri kita akan buat 4 variabel. Yang pertama, super admin role. Nah, di mana super admin role ini kita akan panggil model role where, di mana kita akan panggil name. Selanjutnya super admin. Nah, kan di dalam role ini terdapat field bernama name. Lalu ambil data super admin. First. Nah, kita bisa copy. Lalu yang kedua kita beri nama admin role, di mana kita isikan yaitu admin untuk name-nya. Dan selanjutnya yang ketiga kita bisa masukkan developer role. Dan yang keempat, moderator role. Kita isikan moderator. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buat untuk menginputkan data ya. Kita buat variabel yaitu super admin. Di mana kita akan panggil model user. Sebentar. Create. Oke, coba kita pindahkan terlebih dahulu. Harusnya di dalam kurung kuraba ini ya. Nah, user, lalu kita enter, create. Nah, di mana di dalamnya kita akan isikan field yang terdapat di dalam migration dari user, yaitu jika kita lihat ini data dari migrasinya, kita bisa simpan di samping, yaitu terdapat name, admin yang harus diisi yaitu email, verifikasi email, password, dan remember token. Kita akan buat datanya name, row, lalu kita isikan karena ini super admin, yaitu, jadi kita beri nama super admin. Selanjutnya is admin, kita isikan nilai 1 yang berarti ini adalah admin ya. Lalu email kita isikan super@admin.com. Selanjutnya email verified@, kita isikan dengan now atau sekarang. Lalu password. Nah, untuk password sendiri kita tentunya menggunakan hash ya, hashing. Lalu isikan kita password. Nanti untuk password sendiri akan dilakukan hashing.
Yang terakhir kita tambahkan remember token str kita buat data random misalnya 10 aja. Nah, seperti ini error str nya str. Nah, coba kita import di atas untuk str, use str. Kita pilih Illuminate Support str. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita kopikan, lalu kita paste, kita lakukan perubahan. Super variable. Oke, super ya. Ini kita ubah menjadi admin, lalu admin. Selanjutnya kita ubah juga admin. Teruskan kembali, kita ganti menjadi developer. Lalu kita isikan developer. Nah, seperti ini. Yang terakhir kita buat moderator. Dan kita ubah menjadi moderator. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat atau melakukan relasi ya. Jadi dari data ini, data user ini, kita akan relasikan nih dari yang sudah kita deklarasikan, yaitu kan kita sudah buat nih 4 variabel ya, dimana kita sudah deklarasikan, yaitu role, dimana ini memanggil dari super admin, developer, dan moderator untuk tabel role. Nah, ini untuk tabel data dalam tabel user. Nah, selanjutnya kita akan buat data yang dimana data user ini berrelasi dengan data role yang sudah kita deklarasikan ini. Caranya cukup mudah ya teman-teman. Kita buat suatu variabel super admin. Nah, kita panggil nih dari super admin. Nah, super admin ya, kita panggil variabelnya. Selanjutnya role. Lalu kita gunakan metode attach, di mana attach ini kita akan panggil nih super admin role. Kita copy, nah, masukkan seperti ini. Lalu kita bisa copy baris ini. Nah, selanjutnya tentunya kita akan mengubah ya. Super admin kita ganti menjadi admin. Lalu untuk ini kita ganti menjadi developer. Untuk ini kita ganti menjadi moderator. Nah, kita bisa save. Nah, selanjutnya jika kita sudah membuatkan role seeder dan user seeder, langkah selanjutnya kita ke bagian database seeder, dimana untuk menjalankan dari role seeder dan user seeder, nah di sini kita bisa ini hapus saja, kita bisa uncomment untuk yang ini, uncomment, lalu kita ubah menjadi role, dimana ini factory kita hapus, lalu kita buat panah baru, has user. Nah, untuk datanya sendiri, data usernya kita bisa isikan
Misalnya 100 ya. Seperti ini, teman-teman. Selanjutnya kita buat suatu fungsi untuk memanggil dari kedua seeder tersebut. Caranya seperti ini. Kita call, lalu kita panggil role seeder class. Selanjutnya user seeder class. Oke, kita bisa save. Nah, tahapan paling akhir di dalam proses setup ini, kita akan lakukan migrate dan juga migrasi data dari role seeder yang sudah kita buat dan juga user seeder, yaitu ini datanya, ini data role-nya dan relasinya. Oke, caranya kita gabungkan saja supaya lebih cepat, yaitu php artisan migrate double dash send, lalu kita enter. Oke teman-teman, alhamdulillah di sini kita tidak menemukan error ya. Alhamdulillah ini sudah berhasil melakukan migrate dan juga sending data. Lalu kita jalankan php artisan serve. Ini untuk running dari server Laravel. Selanjutnya kita tambahkan terminal baru. Kita jalankan npm run watch. Oke, di sini error ya. Oke teman-teman, untuk mengatasi errornya kita bisa jalankan yang pertama npm install. Nah, kita pastikan nih untuk npm ini sudah terinstall ya. Pastikan koneksinya stabil. Dan selanjutnya kita jalankan npm run dev. Jika kita lihat di dalam compose package JSON, nah di sini terdapat dev, yaitu dari Fate. Nah, ini sudah berjalannya untuk networknya. Dan ini untuk Laravel 9.20 ya, yang terbaru saat ini. Nah, ini sudah berhasil. Kita jalankan untuk framework Laravelnya. Kita bisa login. Oke, seperti ini tampilannya. Nah, jika kita coba akses database-nya, nah tentunya di sini kita sudah berhasil ya untuk melakukan migrate, di mana di dalam role terdapat 5 data tentunya ya, yaitu kan admin, super admin, developer, moderator yang tadi kita buat, dan untuk yang 5 secara otomatis untuk user ini dibuatkan. Nah, selanjutnya kita coba akses role user. Nah, role user seperti ini, dimana untuk data dari user ID 123 ini mempunyai role yang berbeda ya. Dan untuk seterusnya mempunyai role ID kelima, karena kita mendefinisikan 100 data tersebut adalah user ya. Kita akses untuk user. Nah, dimana user sendiri ini sampai data kelima atau keempat ya merupakan admin, sedangkan data kelima sampai seterusnya adalah user. Oke, kita coba login sebagai user super admin. Kita login. Nah, maka di sini terdapat namanya secara otomatis, dan ini tampilan dari Laravel Jetstream. Oke, kita bisa ke profile. Nah, di sini terdapat name. Kita juga bisa ubah mungkin. Super admin. Ini emailnya. Passwordnya bisa diubah, kita ubah.
Nah, ini logout browser dan delete akun. Coba kita save yang ini. Nah, maka di sini sudah berubah ya. Oke, coba kita login dengan akun dari developer ya. Developer Gmail. Nah, oke, berhasil juga. Oke, teman-teman, mungkin sekian di dalam video kali ini. Nah, untuk video selanjutnya kita akan melakukan persiapan mengenai hak akses masing-masing dari admin ini. Yaitu kan terdapat super admin, admin, developer, moderator, dan juga user. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.